Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan tugas produk inovasi pendidikan tentang mengembangkan inovasi literasi untuk siswa SD. Perkenalkan, nama saya Azma Syarif dengan NIM 2007224 dari kelas 2D 3SD. Latar belakang. Pendidikan sebagai dasar penentu kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional pada anak harus memperkuat keterampilan literasi abad 21, mulai aspek kreatif, pemikiran kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Pendidikan artinya memperkuat literasi baru dan revitalisasi kurikulum berbasis digital. Nah, pemaparan produk di sini ada 6. Yang pertama ada komponen pembelajaran aktif yang dikenal dengan mikir, mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Yang kedua ada lantai literasi, belajar sambil bermain. Yang ketiga ada rumah baca. Yang keempat ada memastikan perpustakaan sekolah tetap ramah anak. Yang kelima ada membuat permainan bernama harta karun ajaib. Yang keenam ada reading camp. Komponen pembelajaran aktif yang dikenal dengan mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi merupakan langkah-langkah pembelajaran yang membuat siswa aktif mengikuti proses pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. M. Mengalami, yaitu suatu kegiatan melakukan kegiatan, doing, dan atau mengamati, observing, saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, melakukan pengamatan, percobaan, berwawancara. Agar siswa bisa merasakan kegiatan yang mengalami ini, guru seyogianya dapat membuat perencanaan untuk suatu materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan mudah. Salah satunya adalah membuat video pembelajaran atau dapat mencari video yang berhubungan dengan materi sebelum memberikan penugasan kepada siswa. Yang kedua ada interaksi I, yaitu proses pertukaran gagasan antar dua orang atau lebih. Misalnya, bertukar pikiran atau ide atau gagasan, berdiskusi, menanggapi ide atau pendapat orang lain. Dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi, di mana hasil dari mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan sebelumnya, siswa tersebut terlebih dahulu mendahulukan interaksi dengan teman sebangku mereka, dan mintalah ke semua mereka lakukan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada komunikasi, yaitu proses menyampaikan gagasan atau pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi ini bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Misalnya, menyampaikan ide, hasil kerja, hasil percobaan, atau hasil diskusi kelompok. Tahapan komunikasi ini bisa dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka dan tatap maya. Bagaimana caranya kalau pembelajaran tatap maya? Jika pembelajaran yang kita lakukan dengan penyampaian pesan sinkronus atau langsung berhadapan seperti Zoom Meeting, Google Meeting, atau lainnya, maka guru bisa meminta siswa untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide saat terlaksananya meeting tersebut. Tapi, jika penyampaian pesan melalui asinkronus, misalnya melalui WhatsApp, email, chat, dan yang lainnya, di mana ada jeda waktu dalam penyampaian pesan, maka guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk memberikan dalam berbentuk video atau rekaman suara saat siswa kita minta menyampaikan jawaban-jawaban atau ide-ide mereka mengenai materi pembelajaran. Yang terakhir ada refleksi, yaitu kegiatan melihat kembali pengalaman belajar dan mengambil pelajaran, listen learner, agar belajar lebih baik di masa mendatang. Agar pembelajaran aktif dengan mikir ini, guru sebagai penggerak harus merancang lembar kerja bagi siswa yang akan membuat siswa mikir, di mana lembar kerja tersebut harus berisikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan produktif, yaitu gunanya untuk memperoleh jawaban yang mendorong siswa melakukan pengamatan, percobaan, dan penyelidikan eksplorasi. Contohnya, ayo ceritakan apa aja yang dilakukan oleh orang tuamu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Atau siapa yang orang tuanya melakukan kegiatan ekonomi di rumah. Atau yang lain sebagainya. Yang kedua ada pertanyaan imajinatif, yaitu gunanya untuk mendorong siswa berimajinasi untuk memperoleh jawabannya. Pertanyaan imajinatif dapat membuat siswa berangan-angan sesuai dengan imajinasi mereka. Dengan guru memberikan sebuah pertanyaan, maka siswa menggunakan imajinasinya menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka, yaitu gunanya mendorong siswa berpikir alternatif atau kreatif.
memikirkan kemungkinan lain dari sesuatu terkait jawabannya. Pertanyaan terbuka membuat siswa berpikir dan merenung. Jawaban yang didapat tidak akan berupa fakta, tetapi perasaan, pendapat, atau ide pribadi mengenai pertanyaan. Dengan disiapkannya lembar kerja siswa, di awal pembelajaran yang berisikan pertanyaan-pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka tersebut yang harus dijawab oleh siswa, maka akan tercipta pembelajaran aktif. Selanjutnya ada lantai literasi. Lantai literasi adalah memperkenalkan kata-kata dan suku-suku. Kertas-kertas yang telah digunting berdasarkan urutannya, kemudian ditempelkan di lantai. Anak-anak kemudian diminta melompat dari suku kata atau kata yang tepat sesuai dengan arahan dari guru. Lantai literasi juga menjadi salah satu cara dalam menilai kemampuan membaca siswanya. Selanjutnya ada rumah baca. Rumah baca itu berupa bangunan sederhana beratapkan alang-alang dengan tiang kayu. Anak-anak duduk di atas lantai semen yang dengan beralaskan plastik permainan ular tangga raksasa. Penggunaan rumah baca dimaksimalkan dengan kebijakan hashtag Sabtu Membaca yang dikeluarkan oleh sekolah tergantung dengan kebijakan sekolah tersebut. Setiap Sabtu, setiap Sabtu, siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama membaca di rumah baca atau di tempat-tempat lain yang nyaman di luar kelas. Kegiatan ini dilakukan pada jam 4 atau ke-5 dan berlangsung selama 2 kali 35 menit. Misalnya segitu. Pada saat membaca, masing-masing guru mendampingi siswanya. Guru-guru kelas awal menerapkan metode-metode yang mereka pelajari. Mereka menggunakan buku-buku berjenjang yang telah disediakan. Pengelompokan berdasarkan kemampuan membaca di kelas juga diterapkan pada saat hashtag Sabtu Membaca ini, misalnya. Ya. Selanjutnya ada memastikan perpustakaan sekolah tetap ramah anak. Guru terus mendorong siswanya untuk memanfaatkan perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca mereka. Selanjutnya ada membuat permainan bernama Harta Karun Ajaib. Berbahan selembar styrofoam, jarum pentul, kardus bekas, dan gelas plastik bekas. Pertama-tama, kardus dipotong pada satu sisi. Kemudian, di atasnya diberi styrofoam. Pada ujung kardus, ia tempelkan gelas plastik bekas. Lembaran styrofoam tersebut kemudian pasangi jarum pentul. Selanjutnya, membuat pola kecil dari kertas bekas yang dibentuk menjadi bulat dan rekatkan menggunakan lem. Selanjutnya, siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk siswa dalam lembaran-lembaran kertas tersebut. Dalam permainan ini, siswa pun wajib menjawab pertanyaan tersebut dalam selembar kertas. Bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan mudah, akan memberikan reward tanda bintang ataupun hadiah kecil dalam bentuk jajanan ringan atau permen. Cara bermainnya itu cukup mudah. Siswa tinggal menggelindingkan bola dari atas melewati rintangan-rintangan jarum hingga jatuh ke bawah masuk ke salah satu gelas. Selanjutnya, siswa mengambil kertas di dalam gelas yang sudah disiapkan dan membacanya kan keras-keras di depan teman-teman. Jadi, dibacakan dengan keras di depan teman-temannya. Dan terakhir nih ada reading camp. Reading camp pada hakikatnya adalah kelompok membaca. Pada kegiatan reading camp, siswa dari kelas 1, 2, dan 3 dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca awal mereka. Karena demikian, pengelompokan ini dilakukan secara terorganisasi dan terjadwal oleh para guru dan kepala sekolah. Begitu pula dengan penilaian beserta evaluasi hasil penilaian. Informasi kemampuan membaca awal siswa diperoleh melalui tes formatif dan dapat dikembangkan oleh para guru seiring perkembangan kemampuan siswanya. Tes tersebut menguji kemampuan siswa dalam membaca huruf, suku kata, kalimat sederhana, serta pemahaman mereka. Kelima tahapan tes inilah yang menjadi basis pengelompokan siswa. Setiap kelompok didampingi oleh satu atau lebih guru tergantung jumlah siswa dalam kelompok tersebut. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.